Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kelima sesudah Paskah. Bersamaan dengan itu pula, sebagai bagian dari negara dan bangsa Indonesia, tepat pada tanggal 2 Mei 2021, kita mengingat rayakan Hari Pendidikan Nasional. Kita beribadah dengan tema Manusia yang Rentan. Pelayan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Leonard Hale. Saudaraku, memasuki minggu kelima sesudah Paskah saat ini, kita diingatkan bahwa Allah telah berkarya bagi kita sampai saat ini. Karya Allah begitu besar dan luar biasa untuk kehidupan kita. Melewati pandemi COVID-19, menghadapi berbagai peristiwa bencana yang terjadi di NTT, NTB, Sumba, Malang, membuat kita belajar bahwa kita lemah dan hina. Kita rentan dengan semua yang terjadi di dunia, bahkan dalam kehidupan kita saat ini. Membawa kita dalam kerendahan hati dan syukur bahwa Allah dalam Kristus yang bangkit mengangkat dan memelihara kita sampai saat ini. Kebangkitan Kristus menggugah kita di tengah situasi yang ada. Kita masih diberi hikmat untuk menyikapi situasi keterbatasan dan ketertutupan itu dengan memakai berbagai sarana digital, membangun dan menyatakan kasih karunia Allah secara tepat dan benar, bahkan berkualitas, tanpa harus menjadikan segala perlengkapan tersebut yang utama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memaknai perjalanan anugerah hidup dalam proses belajar bahwa kebangkitan Yesus memberikan penguatan dalam langkah dan semangat dalam pengharapan hidup, memberi semangat. Mari persiapkan hati dan pikiran kita beribadah. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Marilah kita berdiri dan bernyanyi. Kidung Jemaat 21. Bahagia masuk dalam hatimu.
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruhkan firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah saudara sekalian kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami datang dalam syukur atas berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang sepekan. Kami kembali datang dalam syukur karena anugerah-Mu di pekan yang baru ini. Berkati dan layakan kami yang beribadah ini, sehingga dalam anugerah dan tuntunan kuasa kebangkitan Kristus, kami terus dapat menghayati kemurahan Allah Bapa yang mengaruniakan kekuatan dan kesanggupan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Bahkan kami diingatkan betapa rapuh dan rentannya kami, sehingga kami berdosa dan melakukan berbagai hal yang tidak Tuhan perkenankan. Kiranya kami terus belajar dan benar-benar menghayati bahwa dalam kasih dan pengampunan daripada Allah Bapa nyata dalam kehidupan kami, sehingga dengan meneladani Kristus dan melakukan firman Tuhan, tolong dan berkatilah kami umat-Mu, sekalipun kami masih bergumul dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19, bahkan dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi belakangan ini. Pertolongan, pengasihan, dan kuat kuasa Tuhan mengingatkan dan memimpin kami dalam hikmat dan kebenaran bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus penebus kami untuk hidup setia, penuh kasih, sabar dan berpengharapan. Berkatilah kami sepanjang pekan yang baru ini. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dunia
Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa, di ketenangan ini kami semua berteduh diri, kami duduk di sekeliling firman-Mu. Diamkanlah suara-suara krisis. Diamkanlah suara-suara permasalahan yang membahana di sekeliling kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang melawat kami saat ini tidak kembali dengan hampa. Ini kami ada di sini menantikan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa, kami mau mendengar. Karena Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hosea pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kawin dengan perempuan sundal dan melahirkan anak-anak sundal. Apakah ini sebuah kenyataan? Semoga ini hanya mimpi atau fiksi. Seperti orang menonton film yang tragis,
membuat penonton berderai air mata, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata bintangnya hidup ceria, penuh sukacita, tidak kekurangan apa-apa. Ia hanya memerankan sebuah cerita yang sama sekali tidak dengan kenyataan. Tetapi Hosea kawin dengan Gomer, perempuan sundal. Ini bukan mimpi, ini bukan fiksi. Ini kenyataan yang dihadapi di dalam kehidupan. Pahit, tetapi ternyata perintah Tuhan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan taat. Kekudusan dan kesucian Tuhan digugat ketika beberapa teks dalam kitab Hosea ini kita baca secara sepintas. Terlalu kasar, terlalu vulgar. Yang dinamakan firman Tuhan rasanya terlalu kudus dan terlalu baik untuk cerita seperti ini. Apakah kita juga berpendapat teks ini terlalu vulgar? Sangat tidak sopan. Kalau itu pendapat kita, maka apakah sudah saatnya kita hapus kata-kata seperti ini dari dalam Alkitab? Kalau itu mau dibuat, maka saya yakin ada banyak sekali kata-kata yang harus kita hapus dari dalam kitab suci. Sebab kata-kata seperti itu cukup banyak di dalam Alkitab. Barangkali adakah di antara kita yang merasa lebih sopan dan lebih baik dari Tuhan, khususnya dalam mempergunakan kata-kata? Tidak. Kata-kata ini tidak boleh dihapus. Dia akan tetap ada di sana. Kawin dengan perempuan sundal. Perempuan yang kesetiaannya sudah bisa diukur. Perempuan yang memberi dirinya kepada sekian banyak laki-laki, sulit dibayangkan. Bukankah di dalam perkawinan yang dinambakan ialah setia, baik dalam susah maupun senang, dalam sehat atau sakit, tertawa atau menangis, hanya maut yang memisahkan. Ternyata yang akan dihadapi oleh Hosea tidak seperti itu. Setia adalah sebuah nilai yang sangat mahal dan sangat luks dan tidak pernah dinikmati oleh Hosea. Yang dilihat oleh Hosea sepanjang kehidupannya ialah Gomer, istrinya menjajakan diri di mana-mana. Hosea seorang nabi yang malang. Allah memerintahkan dia untuk mengawini perempuan seperti itu. Hatinya sakit dan hancur berkeping-keping setiap hari. Dia akan menjalani hari-hari penuh frustrasi dan kesedihan yang tidak terobati. Dan sekali lagi, ini bukan mimpi. Ini kenyataan hidup yang harus dijalani hari demi hari. Barangkali kita akan mengatakan kasihan Hosea. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hari yang berat dan sulit akan dijalaninya. Tetapi apa yang dirasakan Hosea itulah yang dirasakan oleh Tuhan. Pengalaman Hosea secara simbolik melukiskan pengalaman dan penderitaan Tuhan. Bagaimana sakit dan merananya Hosea, bagaimana pedih, pahit dan hancurnya hati Hosea, demikian juga yang dirasakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Hosea kawin dengan Gomer, perempuan pelacur itu. Sehingga Israel bisa merasakan bagaimana sakitnya hati Tuhan dengan umatnya yang dikasihi dan dicintai. Dirawat dengan penuh cinta kasih dan perhatian, tapi berkhianat, selingkuh dengan dewa-dewi asing. Mungkin orang-orang Israel akan mendatangi Hosea dan mengatakan, Hosea, engkau nabi dihormati dan disegani bangsa ini. Engkau adalah salah seorang nabi yang mendapat tempat di hati umat. Tapi mengapa engkau mengawini pelacur itu? Keputusanmu memalukan. Apakah tidak ada perempuan lain? Mengapa engkau mengawini perempuan seperti itu? Hosea akan menjawab pertanyaannya, bukan mengapa aku mengawini seorang pelacur, tapi pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan yang maha baik dan maha kasih mengawini kamu, bangsa pelacur yang telah melacurkan dan menjajakan diri kepada dewa-dewa bangsa lain? Mengapa Tuhan harus mengawini kamu yang tidak pernah setia dan terus-menerus melacurkan diri? Hosea mengawini perempuan sundal karena Allah telah mengawini bangsa sundal. Betapa sakitnya hati Tuhan, betapa pedih dan perih menusuk-nusuk nurani.
Tuhan menyaksikan dan mengalami itu setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah itu yang kita buat setiap saat mengecewakan Tuhan? Jangan merasa aneh dengan apa yang dibuat Hosea. Jangan merasa aneh dengan apa yang dibuat Israel, tapi marilah merasa aneh dengan diri kita sendiri. Sebab Hosea secara simbolik mau mengatakan kepada kita, apa yang dibuat Israel adalah apa yang kamu buat dalam kehidupanmu sehari-hari. Penyembahan berhala, mendewa-dewikan dewa-dewa bangsa-bangsa lain adalah pelacuran spiritual, pelacuran rohani, dan Allah menolak pelacuran seperti itu. Pelacuran spiritual abad ini atau di era kita sekarang ternyata sangat halus, tersembunyi, tidak kelihatan, tetapi pelacuran tetap pelacuran, walaupun disampaikan dalam kemasan yang indah dan tersembunyi. Tuhan tidak bisa ditipu. Walaupun halus dan tersembunyi dan jelas-jelas sangat menusuk dan menyakiti Tuhan, semakin halus dan semakin tersembunyi pelacuran spiritual sebenarnya semakin berbahaya. Berdosa secara tidak sadar, bahkan menikmatinya sehingga dia semakin memisahkan kita jauh dari Tuhan. Kita pikir apa yang kita buat itu bukan dosa, kita sedang menikmatinya, tetapi Tuhan memerintahkan Hosea kawin dengan pelacur untuk melukiskan apa yang kita buat. Ketika kita menghabiskan waktu sepanjang hari berbicara panjang lebar dengan klien kita, dengan murid atau siswa kita, dengan guru kita, dengan nasabah, dengan pasien, dengan mitra usaha, dengan pacar, dan sama sekali tidak ada waktu untuk berdoa atau berbicara 1-2 kata dengan Tuhan, maka kita telah berada dalam kondisi berbahaya. Ketika kita membaca dan menulis di email, WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya, dan sama sekali tidak ada waktu untuk membaca 1-2 teks kitab suci, sudah tentu dengan memahaminya, maka kita telah berada dalam kondisi berbahaya. Barangkali Tuhan akan mengatakan, engkau telah lari dan dikuasai oleh dunia ini seperti Gomer, melarikan diri dan melacurkan diri kepada kekasih-kekasihnya. Tapi engkau masih berani mengatakan bahwa engkau mencintai aku, masih beribadah kepada aku, masih memuji-muji dan membesarkan namaku. Kita seperti Gomer, mencari kasih atau kenikmatan sesaat di mana-mana tempat. Kita seperti Gomer, mencari kasih dan kenikmatan di banyak tempat, tetapi tempat yang salah. Bukan berarti kita harus menjauhi semua tempat itu. Tuhan mengutus kita di dalam dunia, kita harus menjadi garam dan terang. Kita juga harus bekerja keras untuk mensejahterakan keluarga. Tetapi kalau semuanya itu begitu penting dan jauh lebih penting dari Tuhan, atau barangkali semuanya itu begitu penting sehingga nilai-nilai luhur atau nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Yesus kita korbankan, maka apa bedanya kita dengan Gomer, perempuan pelacur itu? Israel mencari kebutuhan, keinginan, kepuasan, kenikmatan dalam pelukan berhala atau laki-laki yang antri di sekelilingnya. Padahal semua yang dibutuhkan itu tersedia di dalam diri Tuhan, suaminya yang setia dan penuh kasih. Allah mencintai Israel dengan tulus dan telah menyediakan semua yang dibutuhkan Israel sepanjang sejarah. Tapi Israel telah berubah menjadi Gomer. Mereka berpaling dari Tuhan dan mencari apa yang mereka inginkan dan butuhkan di tempat-tempat yang lain, dewa-dewi yang lain. Jangan cepat-cepat mempersalahkan Israel, sebab kesalahan Israel adalah kesalahan kita. Seringkali kita mengulangi perbuatan yang sama. Di era kita banyak sekali dewa-dewi atau berhala yang antri dan berjuang sekuat tenaga di dalam kehidupan ini untuk merebut tempat dan bertahta dalam kehidupan kita. Mereka lah berhala-berhala yang sulit sekali kita jauhi dan perangi. Berkali-kali mereka berhasil merebut kita dari Tuhan. Berhala-berhala itu bisa bernama kenikmatan, uang,
seks, prestise, fashion, kesenangan, foya-foya, popularitas, nama besar, kesuksesan, tubuh yang sempurna, six pack dan seterusnya. Sebagai ukuran apakah kita dikuasai oleh berhala itu atau tidak, atau apakah kita melacurkan diri kepada berhala itu atau tidak, terlihat dalam jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk apa atau siapa engkau korbankan dirimu waktu hidup di dalam dunia ini? Untuk apa dan siapa engkau menguras tenaga, membanting tulang, memeras keringat dari pagi sampai malam? Apa atau siapa yang membuat engkau tergila-gila sehingga tanpa mereka engkau merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Apa yang membuat engkau sangat gelisah dan khawatir saat ini? Apa yang sedang engkau puji dan puja saat ini sehingga membuat engkau bertepuk tangan dan berteriak kegirangan ketika dia datang dalam kehidupanmu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah siapa atau apa yang telah merampas kita dari Tuhan dan telah menjadi berhala dalam kehidupan. Semua yang indah dan yang sempurna datang dari atas. Tapi kita mencari kasih, kedamaian hati, kebahagiaan, sukacita, dan kepenuhan hidup di tempat yang lain. Padahal semua itu hanya ditemukan di dalam Tuhan. Kita menginginkan kasih sayang Tuhan, kita berdoa, dan kita mendambakan kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Tetapi secara sengaja atau tidak sengaja kita mengabaikan dan membelakangi Tuhan. Yakobus mengatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sadar atau tidak, apa yang kita buat setiap hari telah menjadikan Allah musuh kita. Kita biasanya membagi-bagikan hidup ini atas dua wilayah. Ada wilayah yang tidak boleh disentuh, wilayah yang tidak boleh diintervensi oleh Tuhan. Ini kehidupan perkawinan saya, ini pekerjaan dan bisnis saya, ini hobi saya, ini keluarga dan teman-teman saya, ini wilayah saya, ini wilayah privasi saya. Wilayah yang hanya boleh diintervensi oleh Tuhan adalah kehidupan rohani saya, kehidupan pelayanan saya, doa-doa saya. Ini wilayah di mana Tuhan boleh campur tangan. Mengelompokkan seperti ini tidak benar. Allah menghendaki seluruh kehidupanmu. Allah menghendaki kehidupan perkawinan, kehidupan keluarga, rumah tangga, hobi, pekerjaan, dan seterusnya. Semua itu wilayah yang tidak boleh dipisahkan dari Tuhan. Bayangkan saja Gomer, perempuan pelacur itu, mengatakan, Hosea, mengapa engkau kecewa? Saya benar-benar memberikan tubuh saya kepada laki-laki lain, tapi hati saya hanya ada padamu. Kalau hatinya hanya pada Hosea, tidak mungkin dia memberikan tubuhnya kepada orang lain. Kalau kita benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan, maka sudah pasti seluruh tubuh kita hanya untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita tidak buat itu, berarti kita adalah penipu. Sekarang kita sadar bahwa manusia itu benar-benar rentan. Kita sadar bahwa benar-benar kita tidak berdaya. Di saat-saat seperti itu, lihatlah ke arah Kristus. Di dalam Dia ada jalan keluar. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, ini kami, semuanya jelas dan jernih di hadapan mata-Mu. Engkau tahu sampai berapa dalam rasa cinta kasih kami kepadamu, sampai berapa jauh dedikasi kami, sampai berapa jauh perhatian kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidaksetiaan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk setia, taat, mencintai Tuhan. Ampuni kami sebab berkali-kali dalam kehidupan ini ada banyak sekali ide, gagasan, benda, manusia yang telah merebut kami dan menjadi berhala yang kami dewa-dewakan. Kami terjerumus dalam dosa tanpa kami sadar. Terima kasih karena hari ini Engkau ingatkan kami lagi, kesalahan itu bukan kesalahan yang ringan. Kesalahan itu sama dengan sebuah perselingkuhan, menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Kesalahan yang menyayatkan hati Tuhan dan menusuk-nusuk nurani Tuhan. Ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikan kami. Dalam terang firman-Mu kami menemukan diri kami rentan, kami rapuh, kami sama sekali tidak bisa membanggakan diri. Tolong kami ya Tuhan, selamatkanlah kami. Cinta kasih-Mu yang tidak bertepi seperti yang Kau demonstrasikan kepada Israel, nyatakanlah itu di dalam kami. Angkat mata kami agar kami melihat ke arah salib, supaya di sana kami menemukan diri kami yang hilang. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang dengan bermacam-macam pergumulan, bermacam-macam persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kepadamu kami datang, sebab kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang tidak pernah kering. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami datang bersama-sama saudara-saudara kami di tempat bencana alam. Mereka yang berjuang sekuat tenaga, membanting tulang, memeras keringat bertahun-tahun lamanya, hilang lenyapanya dalam berapa saat. Mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Bencana datang merampas orang-orang yang terkasih selama mereka tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankannya. Kepadamu kami datang dan kami berharap, karena Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang tidak pernah kering. Kami berdoa buat mereka yang terpapar karena COVID. Dunia yang dilanda atau diluluh lantakan oleh pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan selesai. Hari esok adalah misteri. Kami tidak tahu apa akan terjadi dengan kami. Tapi satu hal kami tahu dengan pasti, kami ada dalam rangkulan-Mu.
Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kesudahan zaman. Tolonglah kami agar di tengah-tengah badai kehidupan yang begini dahsyat kami tetap mengimani kebenaran itu. Kami berdoa buat keluarga korban kecelakaan kapal selam, musibah yang telah menimpa bangsa kami. Begitu banyak air mata yang tumpah, begitu banyak kehilangan, begitu banyak derita. Bapa, tolong kami. Tolong semua mereka yang memanggil-manggil dan menyebut nama-Mu. Kuatkan mereka karena sebagai manusia pasti kami lemah. Berikanlah pengharapan karena keputusasaan dan kekecewaan seringkali sangat dekat dengan kami. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan di sini. Tuhan berkati semua alat-alat Tuhan yang telah Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Para pelayan firman, presbiter, pelkar dan semua komisi. Tuhan pakailah kami agar kehadiran kami adalah kehadiran yang mendemonstrasikan kasih. Kehadiran kami adalah kehadiran yang memperdengarkan suara-suara kenabian, suara-suara cinta, suara-suara kepedulian. Tolong kami, pakailah kedua belah tangan kami yang rapuh ini agar dari tangan ini kami bisa mengangkat beban orang lain. Pakailah mulut kami yang seringkali terkontaminasi dengan kata-kata yang tidak senonoh, sehingga dari mulut ini keluar kata-kata sejuk. Pakailah pikiran kami yang terkontaminasi dengan kepentingan diri, sehingga mampu mengkonsepkan, memikirkan hal-hal yang menghancurkan, tetapi gagal untuk memikirkan hal yang baik. Tuhan tolong. Rencana yang akan dilakukan sebentar, kebaktian secara offline, Tuhan tolong, Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan tolong agar kami perlahan-lahan pulih di tengah-tengah serangan COVID-19 yang begini dahsyat. Kami yakin dan kami percaya alam maut tidak mampu menggoncangkan gereja-Mu. Sendi-sendi gereja-Mu sangat kuat, bukan karena kami mampu, tapi kami berdiri di atas dasar fondasi yang kuat, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong, biarlah perjalanan bangsa kami lewat pimpinan bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa kami bisa menuju hari esok yang lebih sejahtera dan lebih berarti. Tuhan tolong semua alat-alat negara yang sudah Tuhan pakai untuk menghadirkan kesejahteraan, perdamaian, keamanan di tengah-tengah kehidupan bangsa. Berkatilah mereka ya Bapa. Anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di bidang pemerintahan, tolonglah supaya di sana ada lilin-lilin kecil yang bercahaya tidak pudar. Ada garam yang mampu mengasinkan kehidupan orang lain yang sudah hambar. Mereka tidak larut dan hanyut, tapi perjalanan bangsa ini turut diwarna oleh terang dan kasih sayang yang merupakan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang menangis karena kematian, ketika orang-orang yang tersayang dirampas oleh kematian. Kami berdoa buat mereka yang memanggil-manggil dan menyebut-nyebut nama-Mu, tetapi terasa Engkau begitu jauh. Teriakan mereka seperti teriakan orang di padang gurun, hirang ditelan oleh sepi. Bapa di surga, nyatakanlah kasih sayang-Mu. Kami mengaku, kami rapuh, kami lemah. Berkatilah bangsa kami. Tuntun bangsa ini memasuki hari esok yang lebih sejahtera, hari esok yang lebih indah. Ini kami mengaku kami penuh dengan dosa. Ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikan kami. Karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Hosea pasal 6 ayat 6 yang menyatakan, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Pada hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan guna menunjang program kerja. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat mari berdiri untuk membawakan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kasih dan setia Tuhan yang memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Kami bersyukur dan terus mau belajar bersyukur bahwa ketika kami dapat memberikan persembahan ini ya Tuhan, kiranya kami mempersembahkannya karena kasih dan setia kami kepada Tuhan
dan menjadi bukti betapa kami terus hidup dalam pengenalan akan Allah. Terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta baca Minggu 2 Mei 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Leonard Hale yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 2 Mei 2021. Dan terima kasih kepada para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 2 Mei 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, persiapan pelayan Kamis Bina. Persiapan pelayan Kamis Bina untuk ibadah hari Minggu 2 Mei 2021 diadakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 waktu pukul 19 WIB melalui Zoom meeting dan diharapkan kehadiran para presbiter. Demikian untuk diketahui. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ungkapan bela sungkawa. Telah dipermuliakan oleh Bapa di sorga pada yang pertama hari Rabu 21 April 2021 almarhum Bapak Suyanto dalam usia 56 tahun di sektor pelayanan Yusuf. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2021 di TPU Pondok Rangon. Yang kedua pada hari Kamis 22 April 2021 almarhumah Ibu Mari Helena Kencem Rogahang dalam usia 69 tahun di sektor pelayanan Yusuf. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat 23 April 2021 di TPU Pondok Rangon. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, ibadah Minggu Luring secara tatap muka terbatas. Akan dilaksanakan ibadah Minggu Luring tanggal 2 Mei 2021 secara tatap muka dengan terbatas selama masa pandemi COVID-19 dengan 2 jam ibadah, yaitu jam 9 WIB juga ditambah dengan live streaming dan jam 16 WIB. Adapun ketentuan pelayanan minggu secara terbatas dapat dilihat dalam warta jemaat. Demikian informasi kegiatan ibadah hari Minggu secara tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Majelis Jemaat GPB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jadikanlah hidupmu kesaksian yang memberlakukan pengakuan dan penghayatan imanmu, berlandaskan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari berdiri, kita menyanyi dari nyanyian pengutusan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.